Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Lestari dengan NIM 220209500038 dari kelas PTKA 2022. Baik, di sini saya akan memaparkan tutorial terkait bagaimana cara menginskripsi dan mendeskripsi suatu data. Namun sebelum melanjutkan ke pemaparan intinya atau tutorial intinya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan terkait apa sih itu enkripsi dan deskripsi data. Jadi yang pertama ada enkripsi. Enkripsi ini adalah suatu proses untuk mengubah informasi atau data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti jika dilihat oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Nah, adapun tujuan dari enkripsi ini adalah untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan informasi. Lalu dalam enkripsi ini terdapat dua jenis enkripsi utama. Yang pertama adalah enkripsi simetris, di mana enkripsi simetris ini atau dalam enkripsi simetris ini kunci yang sama digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Proses ini juga dapat dikatakan sangat cepat dan efisien. Lalu adapun contoh dari enkripsi simetris adalah AES atau merupakan singkatan dari Advanced Encryption Standard, di mana AES ini juga nantinya yang akan saya gunakan untuk membuat tutorialnya. Nah, jadi kita lanjut. AES ini adalah salah satu algoritma enkripsi simetris yang paling populer. Jadi enkripsi simetris ini menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Dan kunci yang digunakan dapat berupa 128, 192, atau 256 bit tergantung pada tingkat keamanan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, jenis enkripsi yang kedua ada enkripsi asimetris, di mana enkripsi asimetris ini terdapat dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci pribadi, di mana kunci publik digunakan untuk menginskripsi pesan, sedangkan kunci pribadi digunakan untuk mendeskripsi pesan. Ini tandanya memungkinkan pertukaran pesan aman tanpa perlu berbagai kunci rahasia. Nah, adapun contoh dari enkripsi asimetris ini salah satunya adalah RSA, di mana RSA ini merupakan salah satu algoritma enkripsi asimetris yang juga paling populer atau paling terkenal. Dan dalam RSA ini kunci publik dapat dibagikan ke siapa saja, sementara kunci pribadinya bisa tetap terjaga atau harus tetap terjaga. Nah, lalu pesan yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat dideskripsi oleh pemilik kunci pribadi. Kemudian selanjutnya adalah deskripsi. Nah, deskripsi ini adalah kebalikan dari enkripsi, di mana deskripsi merupakan proses untuk mengubah kendali data atau pesan yang telah dienkripsi menjadi bentuk semula, sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh penerima yang berwenang. Proses ini memerlukan penggunaan kunci yang sesuai untuk mengembalikan pesan ke bentuk aslinya. Jadi pada intinya, dalam konteks penggunaan enkripsi dan deskripsi ini penting untuk terlebih dahulu memahami konsep kunci enkripsi. Karena kunci adalah serangkaian data yang digunakan oleh algoritma enkripsi untuk mengubah pesan. Kunci enkripsi juga ini dapat berupa angka, huruf, atau kombinasi keduanya. Serta keamanan sistem enkripsi sangat tergantung pada keamanan kunci yang digunakan. Dan sumber daya dan metode enkripsi serta deskripsi ini yang nantinya akan digunakan dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan tingkat keamanan yang diperlukan. Jadi kita sebagai user penting untuk memilih algoritma dan panjang kunci yang sesuai dengan kebutuhan keamanan dan melindungi data yang sensitif. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melangkah kepada bagaimana cara mengenkripsi dan mendeskripsikan data. Pertama-tama saya akan menginskripsi data terlebih dahulu. Jadi pertama-tama kita terlebih dahulu memilih file atau folder yang ingin kita
enkripsi. Nah, di sini saya sudah menyediakan folder yang ingin saya enkripsi, yaitu folder memories. Nah, bagaimana cara menginskripsinya? Yang pertama kita klik kanan, lalu memilih show more option. Seperti ini, lalu memilih show more option. Jadi sebelum sebelum ke langkah ini, kita terlebih dahulu untuk menginstal aplikasi yang bernama Advanced Encryption Package. Nah, setelah menginstal aplikasi tersebut, barulah kita melangkah ke step berikutnya, yakni memilih folder yang ingin dienkripsi dengan cara mengklik kanan folder, lalu memilih show more option. Lalu tinggal memilih menu EIP 2021, lalu mengklik button encryption. Lalu di sini kita dianjurkan untuk memasukkan password yang akan digunakan untuk menginspeksi datanya. Kemudian setelah itu diharuskan mengulang lagi password yang telah ditentukan. Kemudian kita selanjutnya mengklik button browse. Dan setelah itu, maka kita bagaimana suatu folder itu bisa dikatakan sudah terinskripsi. Jadi kita mengkliknya, lalu di sini sudah ada gambar kunci atau logo kunci di samping filenya atau image-nya, yang mana sebelumnya belum ada. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke step bagaimana cara untuk mendeskripsikan suatu data. Baik, di sini kita akan mengulang step yang sama, di mana kita mengklik kanan, lalu memilih show more option, lalu EIP 2021 dan mengklik deskripsi. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk menulis atau memasukkan password yang telah kita input tadi pada saat menginskripsi data. Baik, kita coba. Dan seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan atau berikan tutorial pada tugas mata kuliah keamanan komputer kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.